Pagi ini yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta. Shalom, selamat pagi. Ini mohon nasihat. Ya. Saya selalu lihat kalau di musim pemilu atau pilkada, ini pemimpin-pemimpin gereja mengarahkan jemaat untuk memilih paket tertentu. Ya. Boleh saja menurut saya, tapi yang jadi masalah adalah pendeta jadi tim sukses, paksa jemaat dan marah karena politik lebih banyak daripada marah karena Injil. Mohon nasihat Bapak. Wow, sedap. Iya, urusan politik ini salah satu fenomena yang dilihat oleh penanya ya. Dan mungkin beberapa di antara kita juga pernah melihat peristiwa yang sama. Bahwa ada orang yang kalau demi Injil, dia tidak terlalu marah-marah. Dia bermain aman lah, begitu. Tetapi pas urusan pilkada dia marah. Waduh. Marah gara-gara memang ada hubungan antara dia dengan tim atau dengan paslon tertentu atau calon tertentu. Iya kan? Jadi dia marah karena dia sudah arahkan pilih paket tertentu tapi tidak pilih. Nah, ini gimana nih? Jadi begini saudara-saudara, setahu saya ya secara hukum tata gereja, gereja-gereja kebanyakan tuh ya, mereka melarang para pendeta melakukan politik praktis. Ya, artinya menjadi jurkam atau tampil secara terang benderang, lalu mengarahkan orang melalui mimbar dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan karena begini, biasanya jemaat juga punya pilihan yang berbeda ya. Lain hal saudara-saudara kalau kita tahu ada satu calon tertentu yang memang baik dan ada salah satu calon tertentu yang berbahaya, tapi ini pun harus dengan cara yang bijak, cara yang apa ya, kalau boleh pinjam ya tulus, tetap tulus seperti merpati, tapi ada cerdiknya seperti ular, dalam artian saudara-saudara bahwa kita itu tahu menempatkan diri, pikirkan segala kemungkinan, segala konsekuensi ya. Tetap boleh kita arahkan orang sebenarnya ya, dengan cara yang jangan pakai mimbar lah, begitu ya. Cara yang lain mungkin, tapi juga jangan memaksa, karena mengingat kita mempercayai bahwa toh jabatan itu kan dari Tuhan, apalagi kita pendeta yang sudah belajar firman Allah ya. Roma pasal 11 itu ayat 36, itu ayat kan sangat jelas dalam ayat itu. Apakah akan kita ketemu ayatnya, bisa baca Roma pasal 11 ayat 36 ya, silakan. Roma 11 ayat 36, ayat itu mengingatkan kita bahwa memang segala sesuatu itu kan dari Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Lalu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-75 ayat 7 dan 8, ayat itu secara eksplisit mengingatkan kita, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi maksud saya, kita tidak usahlah berantem gara-gara politik ya. Tadi malam di konser Amazing Worship Night kami mengundang 5 calon wali kota, wakil wali kota, dan 3 calon gubernur, wakil gubernur ya. Lalu yang hadir hanya salah satu calon. Tapi sebelum saya berdoa, saya ingatkan ini kami bukan tim suksesnya calon ini, tidak, sama sekali tidak. Kami kasih undangan dan itu ada resmi undangannya. Yang lain bukannya tidak mau datang, bukan. Schedule kampanye dan lain sebagainya tidak memungkinkan. Jadi pas yang ada ya datang, begitu. Jadi saya juga tidak mau mengarahkan orang, tidak mau saya. Bahkan saya bilang di depan paslon itu atau calon itu, saya bilang pilih mana saja terserah, doakan.
Tuhan arahkan hati kita, silakan ya. Begitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang apa ya, yang aneh dalam artian yang adalah tugas kita jelas-jelas beritakan Injil, kita tidak beritakan Injil. Tapi untuk urusan politik kok pendeta semangat sekali. Ya tidak urus jemaat, tidak urus penginjilan, tidak urus mengajar. Dia urus yang bukan porsinya dia dengan benar. Lalu ada juga, kalau konteksnya kayak saya kemarin ada calon gubernur yang datang pagi-pagi di rumah saya. Ya minta didoakan. Nah itu kan dia yang datang. Jadi saya namanya pendeta, ini bagus. Ini calon pejabat yang hormat hamba Tuhan. Jadi saya tidak pergi sorong-sorong diri di orang. Aduh, jadi saya muka model begini, saya tidak akan pergi soya-soya pejabat. Kau perlu saya, kau yang datang. Naaman tuh bukan kurang hebat, tapi dia butuh Elisa. Itu pun Elisa tidak mau ketemu. Elisa titip pesan, saya bilang, celup diri di Jordan sana. Hamba Tuhan harusnya bukan sombong loh, bukan. Jangan hamba Tuhan kok jadi budak politik, babu politik. Kita ini budak Kristus, kita dulosnya Injil. Amen. Bukan dulosnya calon gubernur, calon wali kota, calon bupati. Nah ini bahaya ini. Bahkan saya tahu yang ada yang sudah saking dekatnya akhirnya calonnya dulu ya, bukan sekarang. Calonnya ajak minum mabok, Pak Pendeta juga minum mabok ya. Waktu itu ada dalam satu acara saya yang khotbah, pendetanya cukup senior dan dia bilang, ini Mel, nih tafsirannya kurang jauh gitu. Kalau beliau memang jauh sekali dan akhirnya dia mabok dan sumati. Nah ini bagaimana? Kita mau, dia karena bilang ini anak Mel, ini anak kemarin. Jadi tafsirannya kurang jauh. Lihat Yesus, bahwa dia pakai gerakan. Lihat Yesus punya apa namanya firman itu harus pukulnya jauh, agak terlalu jauh sampai keluar dari konteks. Keluar dari arah eksegesisnya itu keluar, benar-benar keluar. Akhirnya menghargai pejabat, mabok. Terakhir sambil dia Tuhan panggil. Nah, jadi saudara-saudara, hati-hati ya. Pendeta-pendeta, teman-teman, mari kita punya tugas utama Injil ya, bukan politik. Ya, kita yang mesti ingatkan pejabat. Kita juga hormat pemerintah. Karena itu firman Allah dalam Roma pasal 13 toh, ayat 1 sampai 7. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita hamba Tuhan lalu menjadi hamba orang tertentu. Tidak boleh demikian ya. Tuhan berkati, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan semoga jawaban ini memberkati. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Shalom, selamat pagi Bapak. Salam, selamat pagi. Saya sebenarnya malu mau bertanya, tapi selama ini saya tertekan. Ya. Apalagi kalau pas saya dengar khotbah, saya terus tertuduh. Iya. Bapak, bagaimana saya bisa benar-benar lepas dari ikatan dosa? Iya. Dulu saya pikir ini dari Tuhan, karena dari kecil saya memang begini. Tapi semakin kesini semakin terperosok karena pergaulan dan lingkungan. Mohon bantuan. Bagaimana supaya bebas dari dosa? Sebenarnya sudah ada tuduhan, tetapi Anda semakin terperosok ya. Semakin jatuh dalam dosa gara-gara pergaulan. Oh, kalau pergaulan itu memang benar ya, itu benar ya. 1 Korintus 15 ayat 33 itu dengan tegas mengatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itu betul tuh. Itu benar. Jadi memang hati-hati dengan bergaul ya. Betul, kita ini makhluk sosial ya. Tapi kalau makhluk sosial dalam konteks terang Injil, itu makhluk sosial yang memberi pengaruh, bukan dipengaruhi. Karena makhluk sosial dalam konteks Injil, kita adalah pembawa damai. Itu firman Allah bilang begitu. Ya, Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu kita juga disebut garam dunia. Kita juga disebut terang dunia. Ya, dan sejumlah ayat lain yang berkaitan dengan itu semua. Misalnya kamu bintang lah dan lain sebagainya. Jadi memang
kita juga harus bersosialisasi. Kita juga harus bergaul ya. Tetapi kita punya misi. Misi kita sama dengan misinya Tuhan Yesus yang berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan seterusnya. Aku datang untuk memberitakan Injil ya. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa saya Kristen, saya mau bergaul, oh harus. Tapi punya misi, saya bergaul untuk memenangkan. Saya bergaul untuk menjangkau. Saya bergaul untuk mempengaruhi siapapun dia. Entah mulai dari keluarga, di kampus, di sekolah, ruang lingkup kerja, di kantor, di mana-mana. Kita harus jadi pengaruh. Dan kita harus bersyukur untuk menjadi pengaruh ini. Tuhan bilang, Tuhan janji, aku beserta kamu. Amen. Gitu. Nah jadi saudara jangan takut. Saudara jangan takut. Harus jadi pengaruh, harus jadi berkat. Sepanjang kita betul-betul menyerahkan diri kepada Tuhan, kita sudah menjadi ciptaan baru. Efesus 1 ayat 13 bilang kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu masuk dalam diri kita, dia tidak akan keluar lagi. Tidak akan. Dia akan tinggal bersama-sama kita selama-lamanya. Oke, maka dari itu kekasih-kekasih Tuhan, yakinlah akan janji-janji Tuhan ini sehingga ketika Anda dan saya melihat ya tugas yang kudus, tugas yang mulia, amanat yang agung itu, benar-benar kita maksimal melakukannya ya. Makanya tadi kalau kayak bicara tentang politik dan lain sebagainya, sebenarnya tidak ada salah sepanjang orang-orang yang bermain dalam dunia politik juga takut akan Tuhan dan percaya bahwa Injil itu bisa disebarkan melalui dunia politik, dunia hukum, dunia entertain, olahraga, kesehatan, ya pemerintahan, seni, semua bisa. Yang menjadi masalah sekarang adalah kita justru bergaul tanpa visi dan misi yang jelas. Akhirnya ya seperti yang Anda sampaikan, bahwa akhirnya Anda bukannya tambah baik, tambah rusak karena pergaulan gitu, ya kan? Maka dari itu saya perlu ingatkan, siapapun Anda, panggilan kita beda-beda ya. Kalau Anda dipanggil jadi pendeta seperti saya, terima kasih. Dipanggil jadi dokter, puji Tuhan, polisi, guru, orang apa lagi, apa saja. Pokoknya Anda harus jadi berkat. Itulah mimbarmu. Itulah bidang pelayananmu. Itulah ladang pelayananmu. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 tuh. Lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Nah, kalau Anda ini sudah terlanjur jauh, jadi Anda tanya nih, bagaimana caranya kembali? Ya tidak ada lain lagi. Ayo kembali kepada Tuhan, tinggalkan pergaulan yang buruk itu untuk sementara waktu. Nanti kalau Anda sudah betul-betul bertobat, dipulihkan, ada komitmen yang jelas, lalu sudah menindaklanjuti komitmen itu dengan benar, Anda percaya deh suatu saat Anda kembali lagi ke pergaulan itu, tapi sudah beda. Bukan lagi Anda yang dirusakkan. Orang-orang yang dulu itu, yang sudah rusak juga sama-sama dengan Anda, bisa diperbaiki. Saya sudah buktikan itu. Banyak kesaksian kalau teman-teman pelayanan saya hari ini mau bersaksi. Banyak. Dulu kita sama-sama hancur, sekarang sama-sama jangkau jiwa. Dulu kita sama-sama, aduh kacau balau, sekarang sama-sama dipakai Tuhan. Ya karena saya dulu menyingkir sebentar, banyak belajar, banyak berdoa, berpuasa, isi diri, lalu pergi lagi jangkau, mungkin dapat 1-2. Pokoknya harus bisa bergaul. Kita harus jadi berkat. Tapi bergaul yang ada tujuan. Itu sih. Jadi Anda harus bertobat sudah. Jangan lama-lama. Nanti Anda justru ditipu setan ya. Tuhan berkati. Terima kasih untuk